Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saya bisa menyapa kembali teman-teman sekalian dalam podcast yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan rubrik kita dalam podcast ini adalah mimbar buku ya. Jadi kita akan membahas salah satu buku. Dan memang saya kasih judul yang agak lebay atau agak bombastis. Ya, siapa tahu bisa menjadi stimulus untuk teman-teman agar lebih serius mendengarkan konten ini. Jadi sekarang memang lagi ramai ya isu tentang sertifikasi ulama, sertifikasi dai ya. Saya pribadi tentu saja sangat mendukung pendapat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ya, yang dalam hal ini MUI tidak setuju dengan sertifikasi ulama. Cuman memang nanti yang kita bahas atau buku yang kita bahas ya agak nyerempet-nyerempet begitu ya. Karena yang kita bahas adalah buku yang berjudul Thaqafatud Da'iyah, Thaqafatud Da'iyah, wawasan atau kualitas intelektual keilmuan seorang dai. Yang buku ini ditulis oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Saya tidak tahu apakah buku ini sudah diterjemahkan atau belum ke dalam bahasa Indonesia. Yang jelas saya mendapatkan versi aslinya berbahasa Arab dari websitenya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Qaradawi net ya, bisa di searching. Jadi sesuai dengan judulnya, buku ini teman-teman membahas tentang bagaimana sih seharusnya wawasan atau kualitas keilmuan seorang dai itu ya. Apakah seorang dai itu sudah cukup hafal Quran saja? Apakah seorang dai itu sudah cukup menghafalkan banyak hadis saja begitu kan ya? Apakah hal itu cukup atau apakah masih banyak ilmu-ilmu lain yang juga harus dipahami begitu kan? Dan itu nanti dibahas panjang lebar oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku Thaqafatud Da'iyah, wawasan atau kualitas keilmuan seorang dai. Sebelumnya kita juga perlu membahas ya sedikit tentang figur Syekh Yusuf Qaradawi sendiri, yang dari sini nanti kita akan lebih greget ya ketika kita berbicara kitab Thaqafatud Da'iyah. Jadi Thaqafatud Da'iyah ini sebuah kitab yang membahas tentang dakwah dai yang ditulis oleh seorang dai, sosok dai yang sangat luar biasa ya, dan memberikan pengaruh yang sangat luas dalam dunia dakwah, dunia pergerakan Islam di zaman modern. Syekh Yusuf Qaradawi ini Mesir, Al-Azhar, sekarang tinggal di Qatar ya, pemimpin banyak pergerakan organisasi, termasuk beliau itu yang mendirikan lembaga riset dan fatwa Muslim Eropa ya, dan beliau juga ketua pertamanya. Kalau sekarang itu ketuanya adalah Syekh Abdullah Al-Jadi. Beliau juga yang mendirikan dan menjadi ketua umum pertama kali Persatuan Ulama Internasional, itu juga Syekh Yusuf Qaradawi. Kalau sekarang ketuanya adalah Syekh Ahmad Ar-Raisuni dari Maroko. Jadi kapasitas keilmuan beliau, kontribusi beliau dalam dunia dakwah itu tidak diragukan lagi ya. Sehingga buku ini yang ditulis oleh beliau, Thaqafatud Da'iyah, ini memang ditulis oleh dai yang sangat berpengalaman begitu ya. Sehingga memang dengan demikian isi dalam buku Thaqafatud Da'iyah, kalimat-kalimat, konten dalam kitab Thaqafatud Da'iyah ini tentu saja sangat berbobot ya, karena ditulis oleh seorang pemimpin para duat ya, pemimpin dai yang sangat-sangat berpengalaman begitu. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara dakwah ya,
atau bicara dai, sebenarnya itu suatu posisi yang sangat-sangat mulia dai itu, dan sangat strategis dalam kehidupan umat manusia, khususnya muslim, ya. Kenapa demikian? Contohnya adalah kalau kita merenungkan firman Allah dalam surat Ali Imran itu kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian selalu beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman. Karena kalian selalu berdakwah. Artinya begini, kalau kita renungkan ayat ini ya. Jadi kita akan bisa menjadi khairu umat terbaik kalau kita terus berdakwah. Atau dengan ungkapan lain, dakwah itu ya supaya kita bisa menjadi umat yang terbaik. Artinya peran dakwah ini sangat vital sekali, sangat strategis sekali. Ya. Jadi kualitas kita sebagai umat itu ditentukan oleh dakwah, sejauh mana dakwah ini berjalan. Ya. Nah kalau itu sudah kita pahami ya, pertanyaannya siapa yang menggerakkan dakwah? Tentu saja para dai. Jadi dakwah itu berhubungan dengan kualitas umat. Nah kualitas dakwah ini itu berhubungan dengan kualitas dai. Jadi dai yang paling penting. Dai berkualitas memunculkan dakwah yang berkualitas. Nah kalau dakwah yang berkualitas, maka nanti umat juga menjadi umat yang berkualitas, khairu ummah. Jadi ini harus dipahami ya. Menjadi dai itu bukan tugas yang sepele. Jadi ya tugas yang mulia, tapi juga disebut mulia itu karena memiliki tanggung jawab yang besar. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan rusaknya rakyat itu karena rusaknya pemimpin lah. Rusaknya pemimpin itu karena rusaknya ulama, ya kan? Berarti ulama dengan pemimpin lebih vital mana posisinya? Lebih vital ulama. Ya. Karena kalau rakyat rusak itu karena rusaknya pemimpin. Pemimpin kenapa rusak? Karena ulamanya rusak, dai-dainya rusak, pendidiknya rusak. Jadi rusaknya dai ini, dai yang tidak berkualitas akan memunculkan pemimpin yang nggak berkualitas. Pemimpin yang nggak berkualitas memunculkan rakyat yang tidak berkualitas. Jadi peran dai sekali lagi itu sangat penting. Ya. Sehingga tidak mungkin kita bisa menjadi dai yang berkualitas, berbobot, tanpa perangkat-perangkat, tanpa keilmuan ya, yang memadai. Nggak cukup menjadi dai itu cuma modal semangat saja, menggebu-gebu ya. Tanpa ada perangkat keilmuan atau modal keilmuan yang mencukupi ya. Yang penting saya ikhlas, yang penting saya semangat. Iya itu modal juga, tapi ilmu yang paling penting itu. Dan ilmu juga itu harus mencukupi ya. Nah itulah yang nanti akan dibahas panjang lebar dalam kitab Tsaqafatut Da'iyah. Nah berbicara tentang kualitas seorang dai ya, atau dai yang hanya modal semangat saja, menggebu-gebu. Syekh Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama asal Suriah yang terkenal ya, yang meninggal beberapa tahun yang lalu, yang penulis kitab fikih sirah yang sangat masyhur itu bercerita dalam salah satu kitab beliau, yaitu dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah Syarhun wa Tahlil jilid 1 juz 1 halaman 169 dan 167. Halaman 165 dan 166. Jadi di situ beliau bercerita, ya zarani majmu'atun min asy-syabab alladzina qafazat bihim anshitatuhum al-hizbiyyah wal ijtima'iyyah ila manabir ad-da'wati wat tawjih wal amri wan nahy duna mururin bi hadhihi al-marhalati at-takwiniyyah allati yatahaddatsu anha Ibnu Athaillah fi hadhihi al-hikmah. Jadi suatu ketika beliau mendapatkan kunjungan beberapa pemuda yang disebut aktivis gitu ya, yang selama ini sudah sangat sibuk berdakwah ya, yang sangat semangat berdakwah. Padahal
Kalau menurut beliau ya, karena ini kan ceritanya sedang membahas tema tentang bagaimana seorang muslim itu harusnya membentuk dirinya dulu ya, memprioritaskan peningkatan kapasitas dan pembentukan diri sebelum kita berdakwah. Jadi ada anak-anak muda yang datang kepada beliau yang hidupnya itu lebih banyak berdakwah, ya, terlalu semangat berdakwah, tapi minim semangat belajar, minim kapasitas ilmu. Ya karena saking semangatnya juga mereka itu datang untuk menasihati Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Di sini kan kelihatan ya unik ya, seorang anak muda sudah berani menasihati seorang ulama besar. Ya sah-sah saja sebenarnya, tapi ya aneh gitu sebenarnya juga, ya, unik ya. Nah ternyata yang menasihati ini juga kapasitas keilmuannya itu masih sangat kurang. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena ceritanya ini ada anak muda, bahkan dari beberapa anak muda yang berkunjung itu dia paling muda sebenarnya ya. Nah, dia menasihati Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dan mengutip ayat Al-Quran. Dia mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatumassakumun nar. Fatumassakumun nar. Kaget Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, kaget. Loh kok begitu ayatnya? Coba diulang lagi Kang. Ayatnya dibaca lagi. Ternyata masih sama. Dia baca fatumassakumun nar. Akhirnya kemudian dibetulkan sama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang benar adalah fatamassakumun nar. Fatamassakumun nar, bukan fatumassakumun nar, tapi fatamassakumun nar. Ini sebuah pengalaman yang sangat berkesan sepertinya buat Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti sampai kemudian diceritakan dalam kitab ini ya. Nah, kemudian akhirnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini kemudian menasihati ya anak muda itu. Qultu lahu ya hadza laqad hamalatka ghiratuka al-fajj' 'ala al-islam 'ala an tajlisa minni majlis an-nas wal wa'id fa hal hamalatka ghiratuka hadhihi 'ala an tata'allama al-Qur'ana awalan. Masyaallah ya, antum itu semangat dakwahnya luar biasa. Yang kecemburuannya, ghirahnya kepada agama itu luar biasa sampai kalian datang ke sini untuk menasihati saya ya. Kenapa semangatmu yang menggebu-gebu itu tidak kamu gunakan dulu untuk belajar Al-Quran gitu. Ini sindiran yang sangat keras ya. Artinya begini ya, kamu semangat dakwahnya menggebu-gebu ya, tapi baca Al-Quran ternyata belum bisa. Harusnya semangatmu yang menggebu-gebu itu kenapa tidak digunakan untuk belajar juga gitu lah. Apalagi kalian masih muda. Masih muda itu prioritasnya belajar, meningkatkan kapasitas, apalagi ilmu-ilmu yang dasar ya, ilmu yang wajib, jangan kebalik begitu ya. Nah ini cerita yang sangat menarik yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam salah satu kitabnya. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat jelas ya, bagaimana seharusnya ketika kita ini terjun ke dakwah itu ya tidak hanya bermodal semangat yang menggebu-gebu, tapi juga harus dibarengin ya dengan kapasitas keilmuan yang cukup ya. Apalagi yang masih muda-muda itu yang 25 ke atas itu kata para ulama ya fokusnya belajar dulu sebenarnya, mengembangkan kapasitas ya, mengembangkan skill ya, mengisi ya. Jadi dia mengisi dulu tuh dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan skill gitu kan ya. Prioritasnya itu. Baru setelah itu mungkin prioritasnya berdakwah. Ya, jadi sekali lagi tugas dakwah itu sangat mulia tapi juga sangat berat ya. Sehingga sudah selayaknya harus dibarengi dengan semangat belajar dan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Begitu ya. Insyaallah bersambung. Baik, kita lanjutkan ya. Tadinya sih mau dibuat 2 video, tapi saya pikir nggak apa-apa lah, panjang dikit ya, lebih panjang ya. Saya rawat juga, tadi yang dimaksud tuh 25 tahun ke bawah, bukan 25 tahun ke atas. Dan ini juga sebenarnya pembagian yang dijelaskan oleh para ulama gitu ya, kayak ya Ibnu Athaillah, kemudian Said Ramadan Al-Buti, Dr. Thariq Suwaidan, bahkan dulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga mengingatkan tafaqahu qabla an tasawwadu, belajarlah sebelum kalian jadi pemimpin. Artinya masih muda itu prioritasnya belajar gitu. Karena kalau udah berdakwah
udah jadi pemimpin itu waktu belajar itu sudah sangat, untuk mencari waktu belajar itu sudah sangat berkurang sekali ya, susah kadang-kadang itu. Makanya kita maksimalkan belajar itu sebelum sebelum usia 25 tahun begitu ya. Tapi sekarang kita unboxing ya kitab Tsaqafatud Da'iyah. Jadi kitab Tsaqafatud Da'iyah ini itu sebenarnya relatif tipis ya, karena cuma terdiri dari 130-an halaman gitu. Dan kalau dibuat garis besarnya itu seperti disampaikan dalam mukadimahnya ini ya. Di sini Syekh Yusuf Qaradawi itu akan membahas 6 tsaqafah yang dibutuhkan oleh para dai ya. 6 tsaqafah yang harus dipelajari dipelajari ya. Ya, syukur-syukur dikuasai oleh setiap dai. Apa aja 6 tsaqafah itu? 6 keilmuan itu. Pertama adalah as-tsaqafah al-islamiyah, keilmuan Islam. Ini nanti juga dibahas ya. Keilmuan Islam itu maksudnya adalah Quran, hadis, begitu kan ya. Kedua adalah as-tsaqafah tarikhyah ya. Wawasan sejarah. Ketiga adalah as-tsaqafah al-adabiyah wal lughawiyah, keilmuan atau wawasan bahasa dan sastra. Yang keempat as-tsaqafah al-insaniyah, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia ya, filsafat, kemudian ilmu al-ijtima, ilmu kemasyarakatan, ilmu psikologi, itu yang dimaksud dengan as-tsaqafah al-insaniyah. Yang kelima as-tsaqafah al-ilmiyah, wawasan keilmuan secara umum. Yang keenam adalah as-tsaqafah al-waqi'iyah, wawasan kontemporer. Nah, ini 6 bab yang akan dibahas, yang akan kita temukan dalam kitab ini ya, dan akan dibahas sepanjang lebar begitu. Jadi memang nggak cukup sebenarnya menjadi dai itu cuma hafal Quran gitu ya, cuma hafal hadis tuh nggak cukup sekali ya. Kalau menurut Syekh Yusuf Qaradawi ya, hafal Quran, hadis ya itu sudah bagus, tapi belum cukup untuk menjadi bekal seorang dai yang ingin membangun umat ya. Ini saya coba loncat-loncat ini ya. Nah, ini tentang tsaqafah al-islamiyah yang pertama tadi itu ya, wawasan keislaman saja ternyata banyak sekali ya. Ada Al-Quran, ada hadis. Nanti ketika kita belajar Al-Quran juga kita harus belajar tafsir begitu kan ya, belajar ilmu Al-Quran ya. Ketika kita bicara hadis juga kita harus belajar bagaimana mengetahui hadis yang sahih, yang palsu, bagaimana kita juga menempatkan hadis, itu juga dijelaskan di sini. Itu dalam satu bab saja ya, yaitu bab tsaqafah al-islamiyah ya. Panjang sekali. Termasuk ketika kita bicara tsaqafah Islamiyah nanti ada fikih ya. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim, setiap muslim, apalagi para dai. Nah, levelnya dai itu fikihnya ya harus luas bacaannya ya, termasuk lintas mazhab gitu kan ya. Bagaimana kita harusnya memahami fikih ya, itu juga dijelaskan di sini ya. Kemudian yang dimaksud dengan tsaqafah tarikhiyah ya, tsaqafah wawasan sejarah ya. Di sini juga dijelaskan panjang lebar ya, termasuk peringatan dari Syekh Yusuf Qaradawi ya, agar kita bisa belajar dari sejarah. Artinya tidak hanya belajar sejarah, tapi belajar dari sejarah ya. Itu dijelaskan. Kemudian ketika bicara as-tsaqafah al-insaniyah, wawasan ilmu kemanusiaan ya. Nah, itu di sini beliau menjelaskan bahwa ilmu-ilmu kemanusiaan itu ya ilmu seperti ilmu psikologi, ilmu kemasyarakatan ya, ilmu filsafat ya, ilmu pendidikan begitu. Itu adalah wawasan-wawasan yang juga harus dipelajari oleh para dai. Yang terakhir adalah as-tsaqafah al-waqi'iyah ya, wawasan kontemporer ya. Di sini Syekh Yusuf Qaradawi juga menjelaskan dengan sangat baik ya, apa saja wawasan kontemporer yang harus dipelajari oleh para dai ya. Yang pertama di sini dijelaskan waqi'ul alam al-islami, realitas dunia Islam itu harus selalu update ya.
harus tahu kondisi umat, ya, umat Islam, baik lokal, ya, nasional, internasional, yang isu-isu penting, ya, itu juga harus mengetahui, ya. Kemudian juga ilmu waqi'ul quwa al-alamiyah al-mu'adiyah lil Islam, ya, realitas atau kondisi kekuatan-kekuatan internasional yang memusuhi Islam seperti sekulerisme, komunisme, ateisme, Freemasonry, begitu kan, ya. Itu juga dijelaskan di sini. Artinya seorang dai juga harus paham dengan isme-isme itu, ya, ideologi-ideologi itu yang memusuhi Islam, ya. Termasuk realitas pergerakan Islam kontemporer, waqi'ul harokat al-islamiyah al-mu'asirah. Itu juga seorang dai harus mempelajari, harus paham, ya. Jadi ini baru satu bab, ya, dijelaskan dengan sangat baik oleh Syekh Yusuf Qaradawi, ya. Satu bab tadi al-thaqafah al-waqi'iyah, ya, wawasan-wawasan kontemporer itu juga seorang dai harus update, harus mengkaji, harus memahami. Ya, ala kulli hal memang kita juga nggak boleh menunggu sampai alim banget, ya, sampai sempurna baru berdakwah. Enggak, ya, kalau kayak gitu ya kapan dakwahnya, ya. Tapi yang jelas dakwah itu kan suatu perjalanan yang sangat panjang, suatu perjuangan yang sangat berat, ya. Sehingga ya kita butuh bekal yang memang harus mencukupi. Kita butuh, ya, istilahnya senjata-senjata yang ibaratnya kalau kita mau bertarung gitu kan, kita kan butuh senjata yang cukup, butuh kemampuan yang cukup supaya kita bisa memenangkan pertarungan, ya. Apalagi kalau kita yakin bahwa dakwah itu suatu yang sangat-sangat mulia karena ia adalah tugasnya para rasul, ya. Nah, kita nggak bisa mendapatkan kemuliaan dakwah kalau kita dakwahnya ya asal-asalan, ya. Dakwah yang mulia itu ketika dakwah dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan bekal yang cukup, ya. Bahkan terus ditambahkan bekalnya itu, ya. Makanya kalau kita ambil benang merah, ya, yang paling penting itu atau salah satu akhlak yang sangat mendasar yang harus dimiliki seorang dai itu, kalau kita belajar dari buku ini, ya, Thaqafatud Da'iyah ini, itu adalah bahwa seorang dai itu harus cinta ilmu, suka membaca, gitu kan, ya. Kalau nggak suka membaca, nggak suka belajar, nggak suka mencari ilmu, ya, jangankan 6 thaqafah, ya, 1 thaqafah saja, ya, tidak tercukupi, begitu. Ya, itu adalah sedikit review, ya, teman-teman sekalian, dari buku Thaqafatud Da'iyah atau wawasan keilmuan seorang dai yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujahid Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk kita, ya, para dai dan para calon dai, supaya kita terus menyiapkan diri, ya, menyiapkan perbekalan supaya dakwah kita menjadi dakwah yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas umat, ya, sehingga umat menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi